wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammadil mahmud wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wal jud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami banggakan anak-anakku semuanya kelas 12. Mari kita mengkaji lagi tentang ketakwaan kita, ya, tentang keyakinan kita. Dan ketika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan, karena sesuatu yang berkenaan tentang keyakinan itu tanpa ada guru pembimbing adalah bahaya. Oke, kita mulai. Ala hadiniyah wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam ajarakumullah al-Fatihah. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masyayikhina al-Fatihah. Ya Qala musannifur rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Al-mabhasul awal. Pembahasan yang pertama, fil imani, tentang masalah keimanan billahi, kepada Allah subhanahu yang maha suci wa ta'ala dan maha luhur. Soal, kaifal imanu billahi, bagaimana iman terhadap Allah subhanahu yang maha suci wa ta'ala dan luhur. Bagaimana kita itu beriman kepada Allah, caranya gimana? Pada Allah kan nggak terlihat. Jawab, wa anna kita, yaitu kita meyakini Allah, sesungguhnya Allah itu subhanahu wa ta'ala dan luhur, mutasifun, bersifatan, bijami'i sifatil kamali, dengan semua sifat-sifat yang sempurna. Wa munazzahun, dan kita membersihkannya menjadi sifat nuqsani, dari segala sifat kekurangan. Jadi cara kita beriman kepada Allah yang tidak terlihat oleh mata kita itu bukan pada zatnya, tetapi pada sifat-sifatnya. Kita mengenal dari sifat-sifatnya. Terus dari mana kita tahu sifatnya? Ya dari perbuatan-perbuatannya, dari bekas perbuatannya. Itu menunjukkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita kan bisa melihat apa yang dibuat oleh Allah, berupa makhluk yang nampak di depan mata. Seperti kemarin yang Pano katakan, orang yang berakal sehat pasti akan berpikir, ini yang membuat siapa? Pasti ada yang membuat ini. Nggak mungkin tidak ada yang membuat. HP juga ada yang membuat, meskipun kita nggak tahu orangnya, tapi kita yakin nggak kalau HP itu ada yang membuat. Dari situ kita akan mengenal bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang membuat. Kalau ini mungkin orang, karena kita bisa melihat orang mampu, tapi kalau alam semesta, matahari dan bulan, bintang, bumi, nggak mungkin yang membuat itu sifat pun, nggak mungkin, nggak akan mampu. Orang satu negara pun nggak akan mampu membuat bumi. Membuat bentuk negara Indonesia dengan kepulauan yang model-model, nggak ada yang mampu karena nggak kuasa. Yang membuat siapa? Yang maha kuasa. Kita akan menemukan salah satu sifat Allah yang namanya kudrat. Jadi kita mengenal sifat dari mana? Dari apa yang kita lihat. Nggak mungkin yang membuat alam semesta bukan yang maha kuasa, pasti maha kuasa. Jadi
kita mengenal satu sifat Allah, yaitu Qudrat. Mengenal lagi sifat Allah yang lain, ilmu. Orang yang membuat manusia yang canggih ini nggak mungkin yang bodoh, sesuatu yang bodoh nggak mungkin. Pasti akan berpikir yang membuat adalah yang maha ilmu, yang pintar. Kalau kita yakin HP ini yang buat nggak mungkin orang yang bodoh, pasti orang pintar. Apalagi membuat alam semesta yang besar ini. Kalau nggak pintar nggak mungkin. Kita lihat dari diri kita saja, banyak hal-hal yang manusia tidak akan mampu membuat. Kalau manusia itu mampu membuat metan, seharusnya bisa. Wa munazzahun ala jami'i sifatil nuqsan, dan membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kalau kita sudah mengenal sifatnya Allah, maka kita harus membersihkan sifatnya Allah dari hal-hal yang kurang. Gak mungkin yang maha kuasa sifatnya kurang, gak mungkin. Kalau kita membuat sesuatu, pasti butuh yang namanya alat, butuh yang namanya bahan. Allah gak butuh. Itu bedanya Allah dengan manusia biasa. Jadi harus dibersihkan. Jangan sampai kita berpikir Allah membuat bumi itu hanya apa ya? Allah membuat bumi itu alatnya apa? Enggak pakai itu, tinggal pun fayakun. Allah membuat bumi itu kan enggak pakai bahan, enggak pakai alat. Enggak mungkin kalau yang Maha Kuasa itu pakai itu. Kalau pakai alat, alatnya seperti apa? Kan enggak mungkin. Kita berpikir ke situ saja enggak mungkin. Kalau kita itu pakai alat, kan kita itu makhluk. Kita membuat apa-apa pasti memakai bahan, pakai alat. Allah enggak, tinggal pun itu iradahnya Allah, fayakun. Pasti akan nyambung antara kudrat dan antara iradah dan kudratnya. Iradah Allah juga berbeda dengan iradah kita. Kalau kita, apapun yang kita kehendaki itu adalah sesuatu yang kita ridhoi kan. Tapi Allah enggak. Allah itu beda iradahnya dengan makhluknya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, belum tentu Allah meridhoi. Karena Allah berbuat segala sesuatu enggak berdasarkan nafsu, enggak sakar PDB, enggak asal-asalan, tapi semua sudah dipikirkan. Sudah dengan ilmunya dia membuat segala sesuatu. Beda dengan kita. Iradahnya Allah itu pasti akan terjadi, akan disertai dengan kudratnya Allah. Kalau kita enggak, iradahnya kita itu ya sebatas iradah itu aja, sebatas keinginan, tapi belum tentu tercapai. Seandainya kok itu tercapai, Pak Nur pengen membuat diri Pak Nur menjadi orang yang paling terganteng di dunia, orang yang paling kaya raya di dunia. Kalau Nabi Sulaiman istrinya itu 1.000, Pak Nur pengen 10.000. Dan saya buat sendiri dengan karya-karya saya sendiri. Tapi apakah mampu? Kan enggak seperti itu. Enggak seperti itu, karena enggak punya kemampuan. Iradah belum tentu tercapai kalau kita, tapi Allah pasti akan tercapai iradahnya dengan kudratnya itu tadi. Itulah perbedaan. Dan seandainya iradahnya Allah yang mesti terjadi itu kok pasti diridhoi oleh Allah seperti iradahnya makhluk. Kalau makhluk berkehendak pasti sesuatu yang diinginkan. Kalau Allah seperti itu, hancur alam semesta. Enggak ada orang yang masuk neraka seperti Firaun masuk neraka, Namrud masuk neraka. Itu enggak ada. Kenapa? Karena yang namanya Firaun dan Namrud itu secara iradah Allah menghendaki dia masuk neraka, tapi Allah tidak meridhoi mereka berdua itu masuk neraka. Di sini perbedaan antara sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Kita hanya bisa berkehendak saja, tapi masalah hasil Allah yang menentukan. Kalau Allah berkehendak pasti itu akan terjadi. Makanya sifatnya Allah itu terhindar dari hal-hal yang kurang, seperti sifatnya kita yang disertai dengan hawa nafsu. Sesuatu yang diinginkan pasti sesuatu yang diingini. Kalau kita seperti itu, kalau Allah enggak, Allah itu beda. Makanya sifatnya itu selalu sempurna, berbeda dengan sifatnya makhluk. Enggak butuh perkara yang lain untuk menciptakan segala sesuatu. Dan keinginannya Allah atau iradahnya Allah enggak berdasarkan hawa nafsu seperti iradahnya manusia. Kaifal imanu, bagaimana iman billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, tafsilan secara terperinci. Wa anna kita, yaitu kita meyakini anallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mausufun bersifatan bil wujudi, dengan wujud, wal qidami dan qidam, wal baqa'i
dan baqa wal mukhalafatu lil hawadisi, dan berbeda dengan makhluk. Saya ulangi ya, terjemahannya saya lupa. Bil wujudi, dengan keadaan ada wujudnya. Wal qidami, dan dahulu yang tidak ada awalnya. Wal baqai, dan tidak ada akhirnya, kekal. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan berbeda dengan makhluknya. Ini paling pokok sebenarnya. Kalau kita mau mengenal Allah, kita harus mengenal Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan, Allah enggak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu beda. Maka kalau kita itu proses berpikirnya mulai dari situ, kita akan menemukan, kita akan paham ya tentang ajaran ilmu tauhid mulai sifat Allah yang pertama itu. Ada kaitannya semuanya. Wal qiyami, dan berdiri sendiri. Jadi wujudnya itu dengan dirinya sendiri. Kalau kita kan enggak, kita tiba-tiba ada, kita tiba-tiba tinggal pakai, punya mata tinggal pakai saja bisa melihat, punya telinga tinggal mendengar saja, punya telinga enggak bisa mendengar dengan sempurna ya. Pendengaran kita itu terbatas, ada hal-hal yang tidak bisa kita dengar, dan prosesnya kita nggak tahu bagaimana cara telinga itu mendengar, ya mendengarkan. Kita nggak tahu, tapi Allah itu prosesnya itu tahu, dasarnya Allah, cara penglihatan Allah itu tahu semua ya. Makanya berdiri sendiri, nggak butuh sesuatu yang lain. Allah memandang sesuatu tanpa harus bantuan cahaya, tanpa harus ada bantuan mata, nggak seperti itu. Lihat ya lihat itu aja. Telinga juga, pendengaran juga sama. Allah nggak butuh darah untuk menyalurkan atau menghubungkan antara sumber suara dengan telinga, enggak sama dengan kita. Tanpa udara pun Allah itu mampu mendengar. Disitulah sifat kesempurnaan Allah ya, yang dinamakan mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Ya. Wal wahdaniyati, dan esa, satu. Tuhan nggak gelut dari itu, gelut ya, satu. Wal hayati, dan hidup. Hidupnya itu hidup yang nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Beda dengan kita kan tahu proses lahirnya kapan, ya, matinya kapan, semuanya ada ketetapan seperti itu. Kalau Allah nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Seperti apa? Nggak bisa kita bayangkan. Kehidupan Allah seperti apa? Kehidupan yang sejati maksudnya. Kalau kita kan hidupnya kan hidup karena ketergantungan. Wa ilmi, dan pengetahuan. Allah Maha tahu. Sebelum Allah menciptakan segalanya, itu Allah itu sudah dipikir. Sudah mikir, ini bumi mau saya ciptakan seperti apa, bulat atau kotak atau segitiga, dipikir dulu maslahatnya buat makhluk. Makanya segala sesuatu teratur karena maslahat tadi. Kalau Allah asal buat-buatan, mungkin asal buat ya, mungkin enggak seperti ini keterapuan alam semesta. Wal qudrati, dan qudrah ya, sifatnya Allah itu qudrah, kuasa. Allah itu kekuasaannya enggak terbatas, absolut. Allah memilih ini masuk surga, ini masuk surga, ini masuk neraka, ini masuk neraka. Allah ingin sekarang dari kiamat ya kiamat. Sebenarnya Allah itu mampu seperti itu. Enggak ada undang-undang yang mengatur Allah. Cuman Allah sendiri kan sudah menetapkan di dalam Al-Quran akan terjadi kiamat kapan, gini, nanti akan ada neraka dan surga. Sebenarnya sekarang kalau Allah mau bisa, tapi Allah kan selalu menepati janji. Apapun yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, itu yang akan terjadi. Jadi seandainya Allah itu melanggar itu, ya mampu bagi Allah. Karena Allah itu selalu mendapati janji sesuai dengan apa yang diomongkan, firman-Nya itu pasti benar, maka akan selalu mendapati janji. Segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan proses, ya, proses perjalanan hidup ini. Wal iradati, dan iradah, kehendak tadinya. Kehendak Allah itu punya kehendak, yang kehendaknya itu tidak berdasarkan hawa nafsu seperti kita. Jadi Allah itu ketika menginginkan sesuatu, ya sudah menginginkan sesuai dengan hukum alam berjalannya waktu. Nggak mikir itu disenangi ataupun tidak. Beda dengan kita menginginkan sesuatu yang kita senangi. Beda, Allah dengan makhluk itu beda. Wasami, dan pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita tadinya. Seperti Pak mengatakan tadi ya, bahwa Allah itu pendengarannya tidak dibantu oleh hal-hal yang lain.
Lah Quran berubah huruf. Quran itu sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Karena Allah mau ngomong sama makhluk, kan mestinya Allah itu menggunakan bahasa makhluk yang berupa huruf, berupa suara, berupa tulisan. Tapi kalau Allah yang asli nggak bisa ditulis, nggak bisa didengarkan, nggak bisa dilihat. Karena Allah itu Maha Bijaksana, maka ketika Allah itu berkata kepada makhluknya, maka merubah suara yang asli yang tanpa huruf, tanpa suara menjadi suara makhluk, yaitu berupa bahasa Arab yang kita namai dengan Al-Quran. Itu sebenarnya salinan. Yang menyalin siapa? Allah sendiri. Ya. Yang merancang bahasanya, tutur katanya itu Allah sendiri dalam bahasa Arab. Itu yang dinamakan Al-Quran. Tapi kalau Allah yang qadim, yang asli, bukan berupa huruf, bukan berupa suara, makanya kita nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Hanya orang-orang tertentu yang mampu mendengarkan, seperti para nabi, para rasul, itu mampu mendengarkan langsung kalam Allah. Ketika mereka diberi wahyu, itu pun ketika mereka diberi wahyu, kalau pas enggak ini terus menerus, nggak akan ada hentinya. Mulai awal tanpa ada awal, tanpa ada akhirnya. Seperti apa itu nggak bisa kita bayangkan. Itu kalau Allah yang asli. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah hayyun maha hidup, alimun maha pintar, qadirun maha kuasa, muridun maha berkehendak, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat, mutakalimun maha berbicara, berkata. Ya, sifat-sifat terakhir ini hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalimun. Ini merupakan rentetan sifat yang berawal dari sifat yang awal tadi, ya. Mulai dari apa tadi? Al-hayat, wal ilmi, wal qudrah, dari situ. Jadi logikanya gini, kalau Allah itu bersifatan dengan hayat, Allah itu hidup, maka Allah disebut maha hidup, kan seperti itu. Kalau Allah itu ilmu, Allah itu pintar, maka Allah disebut maha ilmu, alim. Seperti kita itu dianggap pintar karena apa? Karena kita mempunyai sifat pintar. Kita dianggap ganteng karena orang tahu wajah kita ganteng, kan seperti itu. Nah, sifat-sifat yang akhir ini hanya sifat-sifat tambahan, ya, dari sifat yang pertama tadi, hayat. Allah dikatakan hayat karena Allah itu mempunyai, Allah dikatakan hayyun, Allah itu hidup, maha hidup karena Allah itu hidup. Allah dikatakan alim karena Allah punya ilmu. Allah dikatakan qadir, ya, maha berkehendak karena Allah mempunyai sifat qudrah. Jadi sifat ini adalah sifat rentetan dari sifat-sifat yang pertama. Nah, kedua sifat ini kita pahami, kita resapi, ya. Di sini hanya pembahasan secara global, pembahasan secara terperinci besok nanti akan dibahas satu persatu, ya. Kita harus